Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilia Nanda Senja dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1 absen 2. Di sini tuh saya akan menjelaskan refleksi tentang dari awal saya belajar sama Bu Ayun sampai detik ini. Yang pertama tuh, apa hal paling berkesan yang Anda dapatkan dari pembelajaran Bu Ayun? Yang paling berkesan tuh kayak cara Bu Ayun ngajar. Bu Ayun tuh kayak sabar banget ngejelasinnya dari A sampai Z. Kayak waktu Bu Ayun ngejelasin Word, kayak cara mainnya Word, Excel, PowerPoint, Canva, dan lain-lain itu. Dan juga yang paling berkesan itu juga waktu Bu Ayun ngajarin anak yang masih belum paham-paham gitu. Kayak semisal Bu Ayun udah jelasin, nah tapi anak itu masih kayak kurang paham gitu, sama Bu Ayun tuh dijelasin lagi sampai dia tuh bener-bener paham. Itu sih yang paling berkesan buat saya. Yang kedua ada, sebelum belajar bersama Bu Ayun, apa yang Anda pahami dan bagaimana setelahnya pemahaman Anda berubah atau bertambah? Sebelum belajar sama Bu Ayun sih saya cuman kayak paham dasar-dasarnya aja. Kayak saya tuh masih nggak bisa cara mainnya, kayak bermain Word, Excel, PowerPoint, Canva, dan Google Drive itu juga belum bisa. Tapi kayak setelah belajar sama Bu Ayun ini, kayak saya tahu cara mainnya Word, Excel, PowerPoint gitu. Cara kayak public speaking saya jadi kayak lebih percaya diri dari sebelumnya. Jadi jadi gak takut mau ngomong, gak takut kayak mau salah gitu, udah gak takut lagi gitu. Yang ketiga, apa bagian dari pembelajaran yang menurut Anda sangat membantu Anda memahami materi? Misalnya contoh, ilustrasi, atau latihan. Yang menurut saya yang membantu sih waktu Bu Ayun ngejelasin. Bu Ayun tuh ngejelasinnya tuh kayak apa ya, jelas banget gitu. Terus Bu Ayun tuh cara ngejelasinnya tuh mesti ada contohnya. Kayak semisal gini, anak-anak ini gini. Contohnya kayak yang ada di layar ya, gini gitu. Kayak semisal waktu Bu Ayun ngejelasin cara mainnya Word. Ini bagian insert, ini ya anak-anak, cara nambahin fotonya ini anak-anak gitu. Terus juga kayak cara ngeditnya di Word, ini gini ya, gini. Itu Bu Ayun tuh bukan cuman sekedar ngomong, tapi Bu Ayun tuh kayak ngasih lihat secara langsung di layar lebar cara mainnya tuh kayak gimana, tempatnya insert itu di mana, tempatnya nambahin foto itu di mana gitu. Terus juga Bu Ayun itu ngasih ilustrasi juga sih, kayak kalian tuh kalau mau ngerjain tuh ya harus kayak duduk dengan tenang gitu. Kayak kita tegap terus langsung fokus ke komputer gini gitu. Kayak apa ya, biar ngetiknya tuh santai gitu. Bu Ayun tuh selalu ngingetin kalau kalian sebelum ngetik tuh harus apa ya, membenarkan cara duduk dulu, sikap tegak, dan kayak ini sudah siap gitu mau ngetik 10 jari gitu. Intinya harus menyamankan posisi duduk dulu gitu sebelum mengetik gitu. Terus yang keempat, adakah bagian yang masih Anda rasa sulit atau kurang jelas? Jika ada, bagian mana dan mengapa? Yang saya rasa sulit sih ada sih, pastinya ada. Salah satunya itu waktu belajar mengetik 10 jari. Sampai sekarang ini ya, saya masih belum 100% bisa mengetik 10 jari itu. Meskipun saya sudah belajar bener-bener belajar setiap harinya tuh kayak ngetik 10 jari gitu, masih kayak belum 100% bisa gitu sih. Yang masih kurang jelas tuh saya rasa sih nggak ada, soalnya kayak Bu Ayun tuh kalau ngejelasinnya tuh ya bener-bener rinci, bener-bener jelas dari A sampai Z, sudah jelas banget. Pokoknya tuh kayak kalau semisal Bu Ayun, apakah anak-anak sudah paham gitu, semisal anak-anak kayak ada yang bilang
Bu ini kok bisa gini, ini kok bisa gini gitu. Pasti Bu Ayun tuh kayak ngejelasin lagi gitu dari awal sampai anak itu paham. Makanya dari itu sih anak-anak itu paham semua sih dari materi yang Bu Ayun sampaikan gitu. Yang kelima itu ada bagaimana Anda akan menggunakan atau menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang Anda pelajari dalam kegiatan belajar Anda selanjutnya. Yang akan saya gunakan atau saya terapkan dalam kegiatan belajar selanjutnya tuh kayak saya itu kan sudah paham nih di materi ini, saya tuh bisa lebih meningkatkan lagi di pembelajaran selanjutnya gitu. Kayak seperti saya nggak bisa tuh ngetik 10 jari, itu saya lebih fokus Kak, lebih belajar lagi, lebih dan lebih belajar lagi biar kayak lebih bisa dari sebelumnya ngetik 10 jari itu, lebih kayak lebih profesional. Terus lagi dalam pemahaman materi itu juga kayak berfungsi banget, itu harus banget sebelum kan kayak sebelum ngerjain itu pasti kayak memahami materi dulu kan, itu juga sangat oke banget sih, kayak langsung emang harus dipahami dulu materinya gitu sih. Terus yang keenam ada, menurut Anda apa kelebihan metode pembelajaran Bu Ayun yang ini dibanding pembelajaran biasa? Kelebihannya sih apa ya? Ada sih. Bu Ayun tuh ya guru yang menurut saya tuh ada sih guru yang sabar. Ada banget. Tapi Bu Ayun ini lebih dan lebih sabar, lebih dari kata sabar. Terus ya Bu Ayun ini bisa kayak ngejelasin ya, semisal nih kan kita ada pembelajarannya Bu Ayun tuh 8 jam anggap ya. Itu ya Bu Ayun itu kalau semisal kita udah di materi terakhir tentang Word itu pasti Bu Ayun tuh bisa ngejelasin Excel-nya gitu, langsung ke Excel. Jadi Bu Ayun itu nggak tetap ada materi di Word, pasti Bu Ayun itu kayak ngasih sedikit ancangan lah, anggap buat anak-anak ini belajar tentang Excel gitu, nggak semua tentang Word gitu sih. Terus kelebihannya Bu Ayun itu lagi saya suka bagian Bu Ayun cara mengetiknya, cara kayak ngejelasinnya profesional banget gitu. Kayak kalau dijelasin Bu Ayun gitu, itu kayak cepet paham gitu. Semisal Bu Ayun ngejelasin kayak tadi deh, kayak cara ngedit Canva deh, coba cara ngedit Canva. Kan awalnya tuh saya itu kan cuman pakai kayak cover yang lucu, imut cute gitu. Aduh, nggak profesional banget. Tapi setelah sama Bu Ayun diajarin kayak ini nih kalau buat Canva ini sesuaikan sama sama temanya gitu. Kayak semisal tema saya kayak perkantoran, masa saya harus kayak latar belakangnya tuh kayak kelinci, kayak hewan-hewan imut cute gitu kan, nggak cocok sih. Makanya Bu Ayun tuh kayak ngejelasin kalau temanya perkantoran ya udah kayak latar belakangnya tuh yang bersangkutan sama kantor gitu, jadi kayak nyambung gitu, A sama A, bukan kayak A sama B. Jadi kayak gitu sih kelebihannya Bu Ayun sih itu. Terus yang ketujuh, apakah pengalaman belajar melalui video ini membuat Anda merasa lebih termotivasi? Ceritakan bagaimana. Banget sih, saya dari pengalaman membuat video ini kayak lebih termotivasi gitu. Cara saya ngomong di depan kamera gitu, cara saya jujur di depan kamera tentang saya dari awal belajar sama Bu Ayun sampai detik ini. Bayangin dari kelas 10 sampai kelas 11 ini masih sama Bu Ayun. Saya sama teman-teman saya itu ya dulu
shock sih, masih shock banget. Kan seharusnya sih katanya Bu Ayun dulu itu kalau udah ngajar di kelas 10 kan nggak bisa lagi ngajar di kelas 11. Tapi Bu Ayun bisa kayak ngajar lagi di kelas kita gitu, di kelas 11 ini. Jadi anak-anak tuh kayak suka banget, bener-bener suka banget. Tetap kayak Bu Ayun yang ngajar kita gitu. Soalnya apa ya, kalau udah nyaman sama satu guru itu, kalau nggak bisa gitu kalau tiba-tiba lupa cara dia ngajarinnya, cara kayak dia mendidiknya tuh kayak beda banget gitu. Udah nyaman banget sama Bu Ayun. Terus juga motivasi saya dari video ini juga tentang saya belajar public speaking saya ini kayak apa ya, ngejelasin dari A sampai Z gitu sih. Dan juga yang kedelapan, seberapa relevan materi yang dibahas dalam video ini dengan kebutuhan atau minat Anda. Seberapa relevan materi? Relevan banget sih. Soalnya dari materi yang dibahas saya ini kayak menyangkut dari apa ya, awal pembelajaran saya yang nggak bisa apa-apa, jadi ya bisa lah meskipun sedikit. Setidaknya kayak lebih baik dari dulu sebelum belajar sama Bu Ayun gitu sih. Kalau sekarang meskipun gak 100% saya profesional, tapi saya itu masih bisa lah, sudah terbiasa kayak buat surat kayak Canva, Word, terus Excel gitu. Tapi menurut saya yang paling susah itu Excel. Karena apa? Karena ada rumusnya, teman-teman. Karena ada rumusnya. Sumpah Excel itu kayak ya Allah, pusing banget, ya Allah, pusing banget gitu. Jadi kayak paling susah menurut saya itu Excel. Apa ya, kayak kalau disuruh Word sama Excel ya hidup Word, nggak mau hidup Excel. Soalnya ada rumus-rumusnya, ya Allah, nauzubillah, itu sulit banget sih menurut aku. Yang terakhir atau yang ke-9 itu ada, jika Anda ditanya teman yang belum melaksanakan pembelajaran dengan Bu Ayun, apa yang akan Anda katakan? Saya nih ya akan mengatakan gini, hey teman-teman, kalian sih ya harus banget belajar sama Bu Ayun. Karena apa? Karena sama Bu Ayun tuh asik gitu. Kita tuh belajar ya serius sih, tapi Bu Ayun itu dibuat asik juga biar gak budrek juga gitu. Terus lagi ya, kalau kalian belajar sama Bu Ayun itu kayak lebih paham, cepet paham gitu. Gak kayak kalian diajarin, semisal deh kalian sama guru tuh ya diajarin A, tapi kalian itu malah gak fokus, jadi kalian itu nganggapnya itu pemahamannya kalian tuh ke Z gitu. Itu kan biasanya kayak dibiarin gini gitu kan, tapi kan nggak semua guru sih, cuman kayak guru-guru yang bodo amat gitu kan. Jadi kayak apa ya, kalau sama Bu Ayun ini kalian itu bisa diajarin dari nol sampai kalian benar-benar paham gitu, cara apa ya, cara kalian buat percaya diri, public speaking kalian juga jadi lebih bagus dari sebelumnya gitu. Pokoknya tuh sama itu the best banget gitu. Pokoknya tuh ya kayak kalian tuh nggak bakalan rugi, nggak bakalan apa ya, nyesel gitu kalau diajar Bu Ayun gitu. Soalnya ya bener sih, awalnya tuh kayak pusing greget sama kayak ya Allah, ini kapan sih lulusnya gitu, padahal masih kelas 10 kan itu. Tapi lama-lama tuh ya, kalau kalian udah kayak bisa menyesuaikan diri kalian masing-masing dari pembelajarannya Bu Ayun, terus kalian kayak bisa mensaji kayak oh Bu Ayun pernah ngajarin ini gitu, sama kalian tuh kayak dipakai gitu caranya Bu Ayun buat nyelesain tugas kalian. Sumpah kalau kalian bener-bener udah paham ya, itu udah kayak gampang banget gitu, udah bisa gitu, kayak nggak bingung lagi mau
mau ngejainnya tuh gimana gitu. Soalnya sama Bu Ayun tuh ya kayak ya Allah, bener-bener dari awal sampai akhir itu Bu Ayun tuh semangat banget buat ngajar beneran. Meskipun Mbak Yun apa ya ada kesibukan gitu, itu Mbak Yun tuh ya kalau kalian tahu masih ngirim video apa ya, biar murid-muridnya tuh nggak ketinggalan gitu, biar murid-muridnya tuh tahu pengalaman baru gitu. Semisal nih kalian ya sudah diajar Word gitu, kalian kan udah mahir lah anggap ya di Word itu ya. Misal Bu Ayun izin nggak masuk, kalian pasti dikasih materi tentang Excel, kayak apa ya, buat pandangan aja gitu, disuruh ngeliat kayak disuruh memahami gitu. Nanti kalau kalian udah lihat terus Bu Ayun masuk ke sekolah lagi gitu ya, pasti sama Bu Ayun itu langsung diajarin gimana cara kerjanya Excel. Palingan juga mulai dari dasar-dasarnya aja. Kalau kalian udah tahu dasar-dasarnya itu pasti kalian langsung dimantepin sih sama Bu Ayun sih. Tapi hati-hati sih, nanti dikasih waktu 30 menit buat ngetik semua langsung di print, sumpah. Tapi itu ya jadi kenangan yang paling apa ya, the best banget sih kalau udah lulus. Gimana perjalanan kita, apa ya, perjalanan dari nol sampai detik dimana kita udah bisa tuh diajarin Bu Ayun ya. Itu bener-bener bangga banget nanti. Pokoknya nanti kalau udah bener-bener lulus, udah bener-bener mateng gitu buat kerja, itu jangan pernah ngelupain yang pernah ngajar kalian waktu kalian dari nol. Pokoknya itu harus tetap apa ya, tetap kayak selalu nginget Bu Ayun sampai kapanpun itu. Soalnya tanpa Bu Ayun kalian nggak bisa cara apa ya, mainnya komputer, Word, Excel, PowerPoint, dan cara kayak profesional, cara public speaking gitu, gak bakalan bisa gitu sih. Sekian refleksi dari saya. Mohon maaf ya Bu jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.